seperti ini sudah cukup ya. Nah, sip. Untuk catok kita pakai produk dari Ryuga ya. Memang agak kita coba putarkan ya. Tuh, untuk hasil sementaranya. Untuk tampak depannya kan dari sebelah sana tadi ya. Makanya untuk cabang yang di sini kita agak sedikit tarik ke belakang ya, teman-teman. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan membuatkan sebuah konsep dasar yang banyak sekali di requestkan oleh teman-teman ya. Jadi kita akan membuatkan gerak dasar jadi pohon 4 mata tunas ya teman-teman. Jadi kalau bisa itu kalau pas ya bener-bener kiri kanan depan belakang. Cuman ini ada sampel yang kemarin betul-betul dari lahan kita ya, ada videonya, nanti coba saya taruh di deskripsi. Jadi bener-bener program akar terus pembesaran batang, dan ini sudah kita press, sudah kita naikkan di pot, dan untuk kita proses lanjutan ke gerak dasar ya. Kita menentukan untuk gerak dasar, kita akan coba tentukan untuk tampak depan juga ya teman-teman. Oke, di video kali ini juga kita akan melakukan sekalian, kita akan wiring ya. Jadi sebuah bahan bonsai yang sudah kita siapkan di sana juga nanti akan kita merapikan juga, bagaimana cara merapikan, karena kemarin masih banyak yang nanyain ya, Mas gimana caranya ngerapiinnya Mas, gimana caranya Mas. Nah, di video kali ini kita akan coba bantu jawab ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu ya, di like dulu, karena kenapa, satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Ini bahan-bahan tahapan seperti ini, bogelan seperti ini, kalau ada yang berminat silahkan ya teman-teman. Untuk konsepnya sudah jelas semua. Ada cabang pertama, cabang kedua. Untuk tulisan mahkota dia sudah ada, ini tinggal kita bantu wiring supaya agak sedikit ke sini, agak sedikit ke sini. Untuk pengelompokannya ini sudah mulai ngerangka ya teman-teman. Nah, ini berbarengan dengan punyanya yang ada di tempatnya Mas Nugroho ya. Cuman di tempat beliau kemarin kan ada sempat pengenolan di area sini ya teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut ya. Nah, oke, jadi sebelum kita konsep pohon ini, nanti akan kita reposisi dulu ya. Kita buangi dulu gulma-gulma yang tidak berfaedah seperti ini ya teman-teman. Untuk pupuk ini kita pakai kombinasi ya, osmokot merah yang unsur nitrogennya 19 ya teman-teman, dan osmokot yang biasa dijual itu ya, yang produk dari Holland ya teman-teman, bukan Holland Akbar Bougainville ya. Kalau itu teman saya ya. Oke, kita akan reposisi dulu ya, karena ini pohonnya sudah subur jadi agak sedikit susah ya teman-teman. Harusnya kita angkat dulu ya tadi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kita perlu reposisi seperti ini karena kenapa? Letak cabang pertama nanti arahnya kan ke sini ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, sip. Kita bersihkan dulu. Kita akan cek untuk perakarannya ya. Dan kita tentukan untuk tampak depannya ya, teman-teman. Nah, jadi sudah
terlihat lebih enak ya kalau sudah direposisi seperti ini. Ini kita tanam kurang lebih eh, sekitar 1,5 bulan ya. Ada ya teman-teman, kalau 1,5 bulan ada ini. Kita taruh di sini ya. Dan untuk akar serabut ini sudah jalan, makanya saya berani memberikan pupuk ini ya. Nah, kita bersihkan dulu ya teman-teman untuk tunas-tunas barunya. Ini produksi kita sendiri ya. Nah, sip. Kita akan eh putarkan dulu ya teman-teman. Oke, supaya lebih jelas kita akan siram dulu ya. Nah, kita akan coba putarkan dulu untuk perakarannya ya teman-teman. Sebenarnya untuk tampak depan belakang seperti ini masih bebas ya, karena ini akarnya bagus semua ya teman-teman menurut saya pribadi. Nah, atau mau seperti ini juga bagus ya. Yang pasti karena ini untuk pohonnya itu sudah memiliki akar dominan di sini ya. Nah, pas di bawah akar ini diusahakan nanti ada cabang. Nah, ini ada pas ada tunas ya. Jadi untuk sementara waktu kita pakai seperti ini. Kita akan seleksi dulu untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan, kita buang ya. Semalam ada yang berkomentar ya, atau uh, bahasanya nanyain, Mas kapan sih waktu paling tepat pas ngasih pupuk ini, soalnya kita masih ragu nih, sudah usianya hampir 2 bulan, cuman nunggu kepastian dulu. Kalau sudah berani kita kasih pupuk, coba kasih tipsnya Mas, bagaimana ciri-ciri pohon anting putri yang bisa atau yang sudah layak dikasih pupuk dan belum. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau usianya sudah lebih dari 1 bulan, terus trubusnya narik seperti ini ya teman-teman. Trubusnya sudah narik seperti ini, terus panjangnya kurang lebih ya dari sekitar 2 kilan ya, atau 2 jengkal ya, dari jengkalan orang dewasa itu biasanya sudah siap ya teman-teman di pupuk untuk pohonnya. Dan sudah bisa diberikan makan lah ya, intinya seperti itu, diberikan nutrisi lah. Nah, ini nanti sebagai cabang kedua ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Tunas yang di sini belum kita perlukan, kita potong dulu ya. Yang penting mata tunasnya jangan rusak ya teman-teman. Sip, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan wiring dulu ya. Jadi untuk cabang-cabang yang kita perlukan ini, kita akan wiring dulu supaya kita mudah untuk merapikannya ya. Ini akan sekalian kita rapikan ya. Betul-betul konsep dasar yang awal sekali, dan perapian itu harus betul-betul pas supaya nanti kedepannya juga enak melihat pohonnya. Oke, untuk yang sering bertanya di salep kambium ini kita pakai ini ya teman-teman. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi. Ada 2 produk yang saya tautkan. Ini yang saya pakai ya teman-teman. Ini salep kambiumnya. Harganya murah ya, sekitar 15.000. Cuman sangat worth it sekali ya. Sudah ada kambium protectionnya atau menutup kambiumnya itu dengan baik ya. Oke, kita akan wiring dulu ya untuk cabang pertama dan cabang keduanya ini. Kita kunci dulu. Mana nih cabang pertama nih? Oh ini.
diusahakan ketika pas mau wiring seperti ini jangan terkena eh, mata tunasnya ya, supaya dia tidak apa ya, tidak riskan nanti ketika pas pohon ini dia sudah besar ya, ketika pengatingan. Kalau untuk masalah pemutaran ke pewiringan atau ke apa ya, ke percabangan seperti ini, itu bebas sih sebenarnya. Kalau kalau saya pribadi enaknya dilihat aja ya teman-teman. Kita lihat dulu mata tunasnya ya. Nah, ini agak sedikit ke atas dan ke bawah. Kita harus buat agak sedikit, kita pelintirkan dulu ya. Agak sedikit kita pelintirkan. Hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Oke, sekarang untuk cabang pertamanya. Kita lihat mata tunasnya di sini, berarti sudah cukup seperti ini aja ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, sip. Oke, nah kelihatan jelas ya teman-teman untuk konsep dasarnya. Ini untuk terusan, ini untuk arah ke belakang ya. Sekarang kita rapikan dulu ya teman-teman. Jadi setelah seperti ini, supaya lebih safety ya. Ini pembelajaran juga dari senior-senior, salah satunya Mas Nugroho ya. Ini kita dapat ilmu dulu, sering sekali saya untuk pas perapian seperti ini kena sikat ya, atau kena hajar untuk tunasnya ini karena terlalu ogros ya teman-teman kalau bahasanya seperti itu. Untuk catok kita pakai produk dari Ryuga ya. Memang agak sedikit mahal sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan produk-produk lokal. Cuman memang awetnya naudzubillah min dzalik ya. Soalnya saya sudah pakai ini sudah 2 tahun ini, sangat bagus sekali menurut saya pribadi. Nah, ini harus betul-betul press ya teman-teman. Supaya nanti jalannya kambium dia juga bisa bagus ya. Kalau belum terbiasa, hati-hati aja ya teman-teman. Sabar aja, nggak perlu terburu-buru ya. Untuk selanjutnya, aduh ini susah banget angle-nya. Mepet banget nih. Tempatnya untuk membuat konten agak sedikit mepet banget ya. Alhamdulillah, ya Allah. Ini harus hati-hati nih. Karena belum kita wiring ya.
Nah, setelah nanti ini selesai kita catok seperti ini bisa kita rapikan menggunakan karter ya atau lain sebagainya ya teman-teman. Yang penting dia rapi. Jadi supaya pas kambium itu jalan dia lebih bagus ya hasilnya. Dan yang pastinya ketika kambium itu dia bagus jalannya, menutupnya juga dia nanti bisa sempurna ya atau bagus. Oke, tinggal kita rapikan menggunakan karter ya. Oke, ini setelah kita rapikan ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kita coba putarkan ya. Tuh, untuk hasil sementaranya. Untuk tampak depannya kan dari sebelah sana tadi ya. Makanya untuk cabang yang di sini kita agak sedikit tarik ke belakang ya, teman-teman. Nah, setelah rapi, setelah kita lakukan apa ya bahasanya itu perapian seperti ini, penghalusan ya menggunakan karter, kita bisa isi dengan salap kambium ini ya teman-teman. Oke, kita akan isi dulu untuk salap kambiumnya. Untuk warnanya seperti ini ya. Bagi teman-teman yang mau nyari, misalkan bertanya salap kambiumnya pakai apa, nanti di deskripsi video itu ada dua apa ya produk yang saya sematkan itu ya teman-teman yang saya pakai. Yang pertama untuk salapnya ini, terus yang kedua catoknya itu ada produk dari Ryuga ya. Nah, sip, cukup seperti itu dulu. Kita lanjut lagi proses bahan-bahan yang lain ya. Untuk awal mula gerak dasar sebuah bahan bonsai, konsep empat mata tunas, cuman dia nanti kalau pengennya saya tetap nanti karena di sini ada akar dominan ya, di sini ada akar dominan, kalau bisa nanti di sini untuk cabang pertama yang nanti agak sedikit saya buat lebih panjang sedikit ya. Mungkin seperti itu dulu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih tahap belajar ya, teman-teman. Oke, tetap semangat. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang mau meminang bahan-bahan programan atau tahapan-tahapan seperti di awal tadi bisa langsung japri saya ya.